Selamat datang kembali di channel Leleh Nonton. Yang kali ini kita akan melanjutkan series Game of Thrones season kedua. Yang belum nonton season pertamanya, kalian bisa tonton di playlist season pertamanya. Oke, bagaimanakah kelanjutan dari perebutan tahta Iron Thrones ini? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan pertandingan antara Sandor Clegane dengan kesatria yang lain dalam perayaan penamaan King Joffrey sebagai raja baru di Seven Kingdoms. Tak lama kemudian, datanglah Tyrion Lannister yang datang atas perintah dari ayahnya untuk menjabat sebagai Hand of the King untuk memerintah kerajaan. Karena Joffrey belum cukup umur dan selalu bertindak bodoh dalam setiap keputusannya. Tyrion menyapa saudara-saudaranya dan mengatakan bela sungkawa atas kematian dari Ned, ayah dari Sansa. Lalu Tyrion langsung meninggalkan perayaan itu dan langsung menuju ke ruang Dewan Kerajaan, yang dimana di ruang Dewan Kerajaan tersebut ada Cersei, saudaranya yang sedang mengadakan pertemuan dengan para penasihat raja yang lain. Di pertemuan itu sedang membahas akan datangnya musim dingin yang panjang dan kondisi kerajaan yang sedang kekurangan pasokan makanan. Tyrion pun sampai di ruangan tersebut. Ia lalu menyapa Cersei. Lalu Cersei pun menanyakan kepadanya untuk apa dia berada di sini. Tyrion pun memberikan surat perintah dari ayahnya yang sebetulnya adalah Hand of the King yang sebenarnya setelah kematian dari Ned. Isi surat tersebut adalah bahwa Tywin Lannister ayahnya melantik Tyrion sebagai penggantinya untuk menjabat sebagai Hand of the King. Lalu Cersei memerintahkan semua para penasihat kerajaan untuk keluar. Tyrion mengatakan bahwa kita sedang kalah dalam peperangan. Ia menyalahkan Joffrey atas perlakuannya menghukum mati Ned Stark dan membuat keadaan semakin memburuk. Lalu Tyrion pun menawarkan untuk membebaskan kedua anak Ned untuk ditukar oleh Jaime. Namun Cersei mengatakan bahwa entah di mana keberadaan Arya. Ia menghilang begitu saja. Scene berlanjut ke Winterfell, di mana diperlihatkan Bran sedang menghadapi aduan-aduan dari rakyat utara. Ia terpaksa memerintah Winterfell karena kakaknya dan ibunya tidak berada di Winterfell. Dan ialah yang harus menjadi Lord of Winterfell dibantu oleh Maester Luwin. Scene lalu berpindah di mana diperlihatkan sebuah komet dan seekor direwolf sedang mendatangi sebuah kolam. Ternyata itu adalah mimpi dari Bran. Bran lalu bangun dan bergegas ke tempat yang dilihat di dalam mimpinya ditemani oleh Hodor dan Osha. Entahlah apa yang dicari dari mimpi Bran tersebut. Kembali kepada kisah Daenerys dan 3 naganya, ia meneruskan perjalanan menuju Seven Kingdoms bersama dengan rakyat Dothraki yang tersisa. Tiba-tiba kuda pemberian dari Drogo tergeletak mati. Keadaan Daenerys saat ini sangat mengkhawatirkan. Rombongan mereka kelaparan, tak memiliki makanan dan harus berjalan di teriknya matahari. Lalu Daenerys memerintahkan pasukannya untuk pergi mencari tempat perlindungan terdekat. Kembali lagi kepada kisah Jon Snow yang pergi ke balik The Wall. Rombongan Night Watch sampai di kediaman Craster, seorang wildling yang hidup bersama istri dan anak-anak perempuannya. Craster menikahi anak-anak perempuannya setelah mereka cukup usia dan terus akan seperti itu. Lalu Jon mulai bertanya kemanakah anak laki-laki dari Craster berada. Di dalam kediaman Craster, Ser Jeor mengatakan banyak desa-desa yang ditinggalkan oleh penghuninya. Lalu Ser Jeor menanyakan kepada Craster kemanakah mereka pergi. Craster mengatakan bahwa orang-orang desa tersebut pergi bergabung dengan Mance Rayder. Mance Rayder adalah pemimpin daripada wildling. Ser Jeor meminta kepada Craster untuk beristirahat di tempatnya. Lalu Craster mengizinkannya dengan syarat jangan ada yang berani menyentuh istri-istrinya. Scene berlanjut ke Dragonstone, di mana Stannis Baratheon berada. Di scene tersebut diperlihatkan ritual di mana Stannis membakar para dewa lamanya atas saran dari Melisandre atau dikenal juga dengan sebutan The Red Woman. Setelah ritual tersebut, Stannis mengirimkan surat ke seluruh penjuru Seven Kingdoms bahwa ialah raja yang sah setelah kematian dari King Robert, dan memberitahukan bahwa Joffrey adalah anak haram dari hubungan Jaime dan Cersei, dan Stannis akan mendatangi King's Landing untuk mengambil tahtanya tersebut. Surat tersebut pun sampai ke camp di mana Robb berada. Robb lalu mendatangi tempat di mana Jaime ditahan. Robb mengatakan isi surat yang didapatkannya dan mengatakan kepada Jaime yang sebenarnya terjadi, dan ia akhirnya mengetahui kenapa ayahnya dihukum mati karena mengetahui rahasia dari hubungan Cersei dan Jaime.
Lalu Robb memerintahkan Sir Elton Lannister, tahanan perang yang berada di Camp Winterfell, yang juga sepupu dari Cersei dan Jaime. Ia memerintahkan Sir Elton untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada Cersei, dengan syarat ia harus membebaskan saudara-saudaranya dan mengembalikan tulang belulang dari ayahnya agar bisa dimakamkan dengan layak. Dan juga meminta kepadanya untuk tak mengganggu lagi Winterfell, karena Winterfell akan menjadi kerajaan yang independen. Tetapi apabila Cersei tidak memenuhi syaratnya, Robb akan memenuhi King's Landing dengan mayat Lannister. Lalu setelah pertemuan tersebut, Theon memberi saran kepada Robb bahwa kita tidak dapat melawan Lannister tanpa kapal-kapal yang tidak kita miliki. Lalu Theon menawarkan untuk bersekutu dengan ayahnya dan akan berperang bersamanya, karena Theon merasa sudah mendapat banyak jasa dari ayahnya Robb. Lalu saran tersebut tidak disetujui oleh ibunya, karena ayahnya Theon, Lord Greyjoy, tidak bisa dipercaya. Namun Robb membutuhkan kapal-kapal darinya dan terpaksa harus bersekutu dengan orang yang dulu memberontak kepada King's Landing. Lalu Robb juga meminta kepada ibunya untuk mendatangi Renly Baratheon untuk bersekutu dengan Robb, karena dengan bergabungnya Renly dan pasukannya, kekuatan pasukan akan lebih kuat untuk melawan Lannister. Kembali ke King's Landing, di mana Cersei menemui Lord Baelys dan memintanya untuk mencari Arya, anak dari Ned yang hilang. Ia mengatakan bahwa Arya sepertinya pergi kembali ke Winterfell. Namun mata-mata dari Cersei yang berada di Winterfell mengatakan tak melihat tanda-tanda dari kembalinya Arya. Lalu Cersei meminta kepada Lord Baelys untuk mencari di mana Arya, untuk menjadi alat negosiasi bertukar dengan Jaime. Sampai di mana obrolan tersebut, Lord Baelys juga menyinggung hubungan Cersei dan Jaime. Tak terima dengan perkataan Lord Baelys, Cersei memerintahkan penjaganya untuk menangkap dan memotong lehernya. Namun Cersei berubah pikiran. Ia melepaskan Baelys dan mengancamnya agar tidak berbuat yang tidak-tidak. Lalu Cersei mendatangi Joffrey, anaknya yang sedang berada di ruangan Iron Throne. Ia mengatakan kepada Joffrey bahwa Arya menghilang dan tak ditemukan. Lalu Joffrey mengatakan kepada ibunya bahwa ia mendengar kabar bahwa ia adalah anak haram dari ibunya dan Jaime, pamannya. Ia juga mengatakan berapa banyak anak haram yang dimiliki oleh King Robert selain dari dirinya. Mendengar perkataannya tersebut, sontak Cersei menampar Joffrey. Atas perlakuannya tersebut, Joffrey mengancam ibunya akan dihukum mati apabila ia melakukannya lagi. Setelah kejadian tersebut, Cersei lalu memerintahkan untuk membunuh semua anak haram dari King Robert. Namun beruntungnya Gendry yang pergi meninggalkan King's Landing dengan Arya menuju utara. Berakhir sudah episode pertama dari season kedua Game of Thrones ini. Ikuti terus episode-episode selanjutnya tetap di channel Lelah Nonton.